bersama kita di B3 bersama saya Febe dan Kak Kasih. apa kabar semuanya? Kakak gimana kabarnya? Baik, sehat. Puji Tuhan. Kamu Febe? Luar biasa. Oke. Oke, kali ini pembahasannya sedikit berat karena membahas tentang orang tua. Sekarang kan orang tua ada berbagai macam pola asuh ya Kak. Iya, betul. Tapi ada juga yang sebenarnya sih mendukung anaknya lebih baik, ada juga yang menjadi toxic parenting. Jadi anaknya itu semakin dikekang atau enggak orang tua ini membuat pola asuh yang rumit dan agak-agak resikonya tinggi, enggak bukan resiko tinggi, apa ya dibilangnya ya Kak? Mungkin nanti Kakak akan jelasin lebih lagi. Tapi toxic parenting ini kalau menurut saya itu sangat-sangat berdampak banget buat anaknya, apalagi kalau misalkan mereka mau meraih sesuatu ya Kak. Pasti kan orang tua juga akan berpikiran, ya jangan kayak gitu nak, kayak gitu, lebih baik seperti ini kayak gitu. Tapi kan sebenarnya anaknya bisa melakukan itu, tapi karena orang tuanya aja yang seperti itu, akhirnya dia nggak bisa kayak gitu melakukan itu. Nah, gimana sih Kak menghadapi toxic parenting ini gitu, apalagi zaman sekarang ini? Iya, teman-teman dimanapun Anda berada, juga Febe ya, hari ini kita membahas tentang bagaimana sikap kita sebagai anak menghadapi toxic parenting ya, dimana mungkin kita pernah mengalami ya situasi yang rumit, berat, dikatakan dengan hubungan kita dengan orang tua gitu ya, dalam situasinya lagi tidak baik-baik saja gitu kan, orang tua tidak mengerti kita, kita juga tidak mengerti apa yang diinginkan orang tua dan lain sebagainya ya. Jadi kita juga merasa bahwa aduh kok begini pola asuh orang tua aku ini berdampak negatif terhadap aku gitu kan, apa-apa aku dikritik, apa-apa aku harus diatur, apa-apa aku harus diarahkan, seolah-olah aku ini tidak diberikan kepercayaan gitu ya untuk bisa mencapai sesuatu gitu. Nah, bagaimana sikap kita ya untuk menghadapi itu? Nah, saya juga pernah dalam posisi seperti itu. Ketika saya ingin sesuatu dan kemudian orang tua katakan, sepertinya kamu nggak cocok di situ, gitu kan? Atau waktu SMA kan, atau SMP gitu ya, kita mau ikut ekstrakurikuler pramuka, terus ada kegiatan kemahnya dan sebagainya, orang tua benar-benar nggak izinkan gitu loh, apalagi kita sebagai anak perempuan gitu kan, nggak boleh. Susah ya kalau anak perempuan ya, iya, harus betul. Jadi kita merasa aduh orang tuaku ini kok gini banget sih, aku juga kesana kan harus ikutin kegiatan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita perlu menyikapi dengan bijak ya, bagaimana sih kita menghadapi jikalau memang orang tua kita punya pola asuh yang seperti itu, yang menurut kita sangat-sangat memberikan dampak negatif terhadap kita. Ya mungkin ada beberapa yang bisa kita alami dalam kehidupan kita dalam pola asuh orang tua yang toksik itu ya, yang mungkin kita merasa cemas, kita merasa rasa rendah diri, rasa percaya diri kita rendah gitu kan. Kemudian kita sulit mengambil keputusan karena selalu diarahkan, selalu diatur sama orang tua, selalu dikekang ya. Iya, selalu dikekang sama orang tua. Nah, memang ini kalau hal-hal seperti itu akan memberikan dampak yang sangat-sangat negatif terhadap diri kita ya, apalagi anak-anak muda sekarang ini dengan berbagai ide inovatif yang ada dalam diri kita. Kalau misalnya kita tidak salurkan, kita tidak memberikan ruang yang banyak untuk itu, maka kita akan semakin ketinggalan. Dengan semakin canggihnya teknologi dan lain sebagainya, orang akan berlomba-lomba untuk bisa mengekspresikan dirinya. Tetapi kemudian kita mendapat pola asuh orang tua yang seperti itu, waduh, kita akan pasti merasa ketinggalan. Mungkin pikiran orang tua pingin anaknya lebih baik. Iya. Tapi kadang itu yang salah menurut mereka sendiri kayak gitu kan. Gitu ya. Mungkin orang tua, saya juga kan sekarang ini sebagai orang tua ya. Saya punya anak 2 gitu, tapi masih kecil-kecil. Jadi kalau mungkin masih kecil-kecil itu orang tua akan 100% untuk bisa mengarahkan anak itu kan, mengontrol gitu. Tapi kalau udah semakin beranjak remaja, apalagi dewasa, tidak mungkin kan orang tua harus selalu mengarahkan, harus selalu mengatur dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih kita sebagai anak-anak
menghadapi hal seperti itu, dan kita juga diwajibkan tetap harus patuh terhadap orang tua. Nah, itu dia. Gitu kan. Dan firman Tuhan aja nggak ada kan. Iya, Hormati orang tua kan. betul. Nah, gimana memang tuh, Kak? tidak mudah ya, memang tidak mudah. Di satu sisi kita mau menjadi seorang yang mandiri, itu artinya kita menolak apa yang dikatakan oleh orang tua, dan di satu sisi kita juga diharuskan untuk menghormati orang tua kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita sadari dan kita pahami situasinya. Mengapa orang tua kita seperti ini? Mengapa dia mengatur kita seperti ini? Situasi apa yang sedang dihadapi oleh orang tua kita. Nah, kita harus sadari dulu situasi ini. Sehingga ketika kita mengerti akar masalahnya, kita bisa mencari solusinya. Gitu. Itu yang pertama, kita lihat dulu situasi orang tua, kenapa sih? Apa yang menjadi permasalahan orang tua menyuruh saya seperti ini? Ya, apalagi sekarang ini ada yang lagi viral itu ya. Orang tua sangat mendorong anaknya untuk jadi PNS gitu ya kan, ada yang kan dimarahin anaknya kok nggak mendaftar PNS gitu. Setiap hari juga di WA kan masukin PNS. Iya, jadi kita pahami dulu kenapa sih orang tua pengennya kita jadi PNS atau apapun. Jadi ketika kita sudah tahu akar masalahnya, kita bisa cari solusinya. Kemudian yang kedua adalah kita bisa memberi batasan gitu ya, menerapkan batasan kepada orang tua. Kalau kita sudah merasa bahwa orang tua sudah berlebihan mengontrol hidup kita, ya kita bicarakan dengan baik kepada orang tua ya. Memang tidak gampang hal ini ya, apalagi kalau orang tua kita keras dengannya ya, merasa bahwa dia benar, dia mau memberikan yang terbaik untuk kita sebagai anak. Tetapi biar bagaimanapun tetap kita terapkan batasan bahwa sampai di batas ini orang tua bisa memberikan masukan ke kita. Nah, nanti yang menjalani ke depannya adalah kita sendiri. Kalau misalnya situasi akan semakin berat, semakin sulit, semakin rumit ketika kita membicarakan dengan orang lain, maka tidak ada salahnya kita meminta bantuan kepada orang lain gitu ya, entah kepada anggota keluarga kita yang lain, atau kalau kita sebagai anak-anak Tuhan yang di gereja, kita bisa meminta bantuan kepada hamba Tuhan, pendeta kita atau rohaniawan seperti itu, untuk bisa membantu kita membicarakan apa yang sedang kita alami bersama dengan orang tua kita. Jadi dengan hal-hal yang demikian, kita mengharapkan bahwa orang tua juga bisa mengerti posisi kita sebagai anak, dan kita sebagai anak juga tetap menjalankan kewajiban kita untuk tetap menghargai dan menghormati orang tua. Nah, di balik semuanya itu, kita akan tetap berkaca pada kebenaran firman Tuhan ya, Febe ya. Bisa minta tolong bacakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Amin. Ya, jadi jelas ya firman Tuhan katakan bahwa kita wajib sebagai anak-anak wajib menghormati, menghargai orang tua. Tetapi ayat ini juga menekankan bahwa kita menghormati orang tua di dalam ketaatan, dan penghormatan kita itu dilakukan di dalam Tuhan. Ya, di dalam Tuhan. Jadi, kalaupun nanti di dalam pola asuh orang tua ada hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita juga bisa menolaknya atau tidak mengikuti arahan dari orang tua. Tetapi tetap kita lakukan penghormatan itu di dalam Tuhan. Terlepas dari itu semuanya, kita juga diajarkan oleh Tuhan bahwa menghadapi orang tua yang sulit, kita harus hadapi dengan kasih dan pengampunan, gitu ya. Meskipun sulit, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan yang akan memampukan kita untuk memahami orang tua kita yang sulit ini, gitu ya. Dan sambil tetap menjaga diri kita sebagai anak yang menghormati orang tua. Begitu, Febe. Oke, terima kasih Kakak buat penjelasannya sangat luar biasa pada episode pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan, dan sampai jumpa di next episode. Bye-bye.